Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari sebelum kita memulai ibadah, kita tundukkan kepala kita dulu dan kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Surgawi atas segala berkat yang Kau masih terus berikan pada kami Tuhan. Dan kasih karunia dari Tuhan Yesus pada kami. Adapun kami boleh ada di tempat ini, bukan karena keberadaan dan kekuatan kami Tuhan, tetapi semua adalah karena kasih anugerah dan penyertaan dari Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menaikkan pujian dan penyembahan Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami bukan menjadi pujian dan penyembahan yang biasa, tapi rinduan kami Tuhan, urapi lidah bibir mulut saya Tuhan, agar dapat menaikkan pujian dan penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kubukakan hati pintu roh, biar Allah Roh Kudus masuk dan bekerjalah, berperkaralah di dalam ibadah penyembahan kami, karena kami selalu ingin rindu dan menyenangkan hati Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan, untuk semua anak-anak Tuhan yang ada berada di tempat ini, baik dari pemimpin pujian, singer, pemain keyboard, OWP, sound system, dan seluruh jemaat anak-anak Tuhan. Kami naikkan doa kami Tuhan. Berikan selalu kepada kami kesehatan. Jauhkan dari kami segala mara bahaya, segala sakit penyakit Tuhan. Kerinduan kami ingin selalu dapat layak hidup di hadapan Tuhan. Kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Tutup bungkus setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Kami tidak ingin hidup dan roh kami binasa, tetapi kerinduan kami dapat selalu menyenangkan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan juga hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Sebentar, kami naikkan pujian dan ibadah kami ini Tuhan. Ambil alihlah ibadah pujian penyembahan kami ini, dan biarkanlah semuanya hanya untuk menyenangkan nama Tuhan Yesus Kristus. Materaikan ibadah penyembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang siap diberkati, diurapi, dijamah, dilawat, dan dipulihkan Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Baik. Semoga damai sejahtera Allah Bapa dan kasih karunia Tuhan Yesus selalu terjaga di hati kita. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Mari kita naikkan pujian untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Boleh berikan senyum termanis sambil memberi salam kepada saudara teman-teman sebelah kiri. Sambil katakan Tuhan Yesus memberkati kita. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala haru yang berambut dan jubahnya turun seperti embunnya dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, akan lebih indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Katakan urapan di kepala haru yang berganggu dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion.
Biar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita ingin lagi untuk naikkan penyembahan untuk Tuhan kita. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan hanya untuk menyenangkan Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, ya piku. Katakan sujud di altarnya dengan iman. Haleluya. Sujud di altarnya. Haleluya. Bawa hidupku, tu terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Katakan, dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan dengan firman, sujud di altarnya, di altarnya. Haleluya. Bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dan bebas, katakan dia ubah hidupku, ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu, katakan mujizat terjadi, mujizat, katakan kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, katakan pemulihan terjadi dan terjadi saat datang di hadapannya. Mari kita kembali naikkan terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Katakan, dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, tapi
Katakan sujud di altarnya, di altarnya. Inilah hidup kami Tuhan, bawa hidupku, tu terima anugerahnya, diampuniku dan bebas. Katakan dia ubah hidupku, ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sambil kita memasuki saat teduh dan penyembahan, Bapak Ibu boleh menaikkan doa kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, sujud di altar-Mu, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Sambil naikkan doa saudara pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya. Ubahkan hidup kami Tuhan, jamalah hidup kami. Oh haleluya. Terima kasih-Mu Tuhan. Glory. Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Katakan hanya dekat, hanya dekat Allahku. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan ku ingin selalu bersekutu. Inilah doa kami Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Dengarlah doa anak-anak-Mu Tuhan, tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama-Mu. Katakan ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan lagi, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku,
lagi lagu ini Bapak Ibu. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat. Inilah doa kami Tuhan, anak-anakmu. Rasa dekat. Inilah kerinduan kami Tuhan. Hanya ingin untuk menyenangkan dan nama-Mu Tuhan Yesus. Jangan biarkan hidup dan roh kami binasa Tuhan. Kami ingin selalu menyenangkan hati-Mu. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku. Keselamatanku ku ingin selalu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Amin. Menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah ku ingin selalu bersekutu. Biarlah semua rencana dan rancangan-Mu Tuhan boleh terjadi di hidup kami. Karena kami tahu rencana dan rancangan Tuhan pasti yang terbaik di hidup kami. Haleluya. Bersamamu selamanya, indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Tiada nama yang layak disembah selain dari nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Masih tetap semangat Bapak Ibu untuk memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Weni, kita naikkan satu pujian. Sekali Yesus tetap Yesus. Berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Jadi hidup dan kesempatan baru. Kali Yesus selamanya Yesus. Haleluya. Takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku mencinta Kau selama. Katakan sekali, Yesus selamanya Yesus. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan mengundang Bapak Pendeta. Jangan hilang
katakan sekali Yesus, Yesus selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Pujian ini mewakili ungkapan hati kami. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun musim kehidupan yang harus kami lewati, kami mau tetap berkata Engkau Yesus segalanya. Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang tahu setiap keberadaan kami Tuhan. Engkau yang melihat setiap detail hidup kami Tuhan. Bahkan sampai kedalaman hati kami Engkau yang tahu. Siang hari ini Tuhan, mari Engkau selidiki Bapa dan bicara buat kami. Sebab yang kami tahu, kekuatan kami dari Tuhan. Bahkan firman Tuhan adalah kekuatan, bahkan bagi arah dalam hidupan kami. Menjadi tuntunan dalam hidupan kami. Sebab itu bicara Tuhan, kami butuh firman-Mu, kami butuh Engkau. Nyatakanlah isi hati-Mu. Tegur kami jika kami salah Tuhan. Bahkan Tuhan baharui hidupan kami. Supaya hari-hari ini Engkau tetap mendapati kami. Menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Biarlah kami memiliki roh hikmat dan wahyu. Untuk kami dapat memiliki pengertian yang benar akan Tuhan. Bahkan setiap firman yang kami terima mengubahkan hidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami siapkan hati kami, tempat yang terbaik untuk ditaburi firman Tuhan. Di dalam berkat nama Yesus yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar saudara? Haleluya. Sukacita kita ada di rumah Tuhan, amin. Saya percaya anugerah Tuhan mempertemukan kita di sini, amin. Dan tidak ada yang terjadi kebetulan, semua dalam rancangan Tuhan. Ya, baru kemarin saya ada di sini, saya di ibadah raya yang kedua. Ya, hari ini saya ada di sini lagi, saudara. Ya, kayaknya, haleluya, puji Tuhan. Dan saya tahu semua dalam rancangan Tuhan yang sempurna, amin. Saudara, hari-hari ini penting sekali untuk kita semakin melekat dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena kekristenan memang harus nantiasa terhubung. Selalu pesan ini kuat, selalu saya bilang bahwa kalau kekristenan tanpa terhubung kita akan jadi agamawi, kita akan jadi Kristen yang mati. Kita hanya bisa menghakimi orang, kita hanya bisa melihat selumbar di mata orang tapi tidak melihat kedalaman diri kita. Dan kita akan menjadi orang yang cuma menghakimi dan sampai-sampai tak jadi berbuah. Akhirnya kemanapun kita berada, kita bukan memberi dampak kerajaan, tapi justru kita membawa hal-hal yang merusak. Ya, virus-virus ada di mana? Karena kita hanya bisa menghakimi orang tanpa membenahi hidupan. Saya harapkan orang-orang yang ada di tempat ini, setiap firman yang diperdengarkan di mimbar ini, bahkan apapun dalam persekutuanmu dengan Tuhan, ya, saya harapkan itu merubah hidupanmu. Amin. Saya harapkan itu merombak sisi-sisi yang salah dan saudara semakin diarahkan ke arah Tuhan menjadi pribadi yang kuat, ya, yang berkenan di hadapan Tuhan. Coba boleh tengok samping kiri, samping kanan, lihat dong dia baik-baik. Mungkin dia letih atau capek atau dengan pergumulannya yang luar biasa datang dari rumah. Mungkin sempat macet-macet di jalan. Haleluya saudara ya. Lihat baik-baik, kasih senyum yang manis. Tuhan bilang Tuhan tetap baik. Tuhan tetap dahsyat. Amin. Ya, haleluya. Saya datang di sini dengan penuh sukacita sekalipun saya semalam tidur cuma 2 jam lebih ya. 2 jam setengah saudara ya. Karena habis pelayanan di Kerawang saudara, kami ada 2 malam. Tapi semangatnya luar biasa saudara ya. Saya percaya kekuatan yang Tuhan beri ekstra. Tidak dapat balas. Orang Manado bilang itu tidak bisa dibalas dengan apapun. Semua karena Tuhan. Karena itu saya kalau melayani Tuhan, saya berusaha untuk melayani terbaik. Mau 1 orang pun saya layani, saya bikin kayak KKR saudara. Nah, itu saya saudara ya. Tapi saya tahu bahwa 1 jiwa itu berharga. Saya harus memandang jiwa itu seperti sudut pandang Tuhan. Tidak boleh memandang dari sudut pandang manusia. Manusia itu kalau lihat, langsung kecewa. Cuma apa? Kelihatan banyak auranya langsung naik kan. Wah itu kan bukan hadirat pendeta nanti yang dirasa, bukan hadirat Tuhan saudara ya. Tapi kalau kita melayani Tuhan dalam sudut pandang perspektif ilahi, kita akan berbeda. Mau 1 orang pun saya akan all out layani. Mau semalam-malam pun saya akan berbincang dengan dia. Yang penting dia mau berubah ya. Yang penting dia mau berubah ya, saya akan layani dengan sebaiknya. Haleluya. Amin. Dan saya tahu di sini ada ada luar biasa orang-orang yang melayani Tuhan, yang memang cinta Tuhan. Amin. Yang konsisten melayani. Memang gak gampang tuh konsisten. Kemarin saya bilang, gak mudah ya. Konsisten itu butuh stamina saudara.
Ya, untuk konsisten saya untuk berkhotbah dan segala macam, untuk tetap konsisten dalam area untuk berkenan di hadapan Tuhan kan tidak mudah, saudara. Amin. Ya, kita membangun sebuah khotbah, kita meramu sebuah khotbah, apalagi kita mungkin latar belakang dari orang teologi, terlalu mudah untuk meramu, ya kan? Tapi saudara, untuk membangun kehidupan yang konsisten, yang berkenan di hadapan Tuhan itu kan bukan semata-mata cuman belajar secara teks, saudara. No, tapi itu adalah sebuah perjalanan kehidupan yang benar-benar kita berhadapan dengan manusia satu dengan manusia yang lain. Dan respon kita harus senantiasa benar di hadapan Tuhan. Karena setiap detail hidup, apapun yang kita kerjakan, semua harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Amin. Ya, sama-sama katakan bertanggung jawab. Nah, ini yang akan saya bahas hari ini. Bertanggung jawab. Saudara lihat, ya, saya udah catat di situ Roma 14 ayat yang ke-12. Saudara yang nggak bawa handphone, puji Tuhan saya ada ketik. Biasanya saya nggak ketik ayat, saudara ya. Yang nggak bawa Alkitab, saudara boleh simak di Alkitabmu, di Alkitab, ya. Ada handphone suci, boleh saudara lihat, saudara ya. Ya, lihat baik-baik. Saya kasih tema khotbah pada siang hari ini, bertanggung jawab. Karena ini penting memang. Ya, Roma 14 ayat yang ke-12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada ya. Setiap kita akan memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Dan ingat, pendeta bisa kita tipu, tapi kalau Tuhan enggak bisa, saudara. Hari ini saudara bisa kelihatan kudus, saya pun bisa kan, selalu bilang kelihatan Pak Pendeta, apalagi kalau saya udah pakai. Saya nggak kudus-kudus amat, saya nggak pakai jas hari ini, saudara ya. Ya lihat saudara kan, kalau udah pakai jas kelihatannya menipu banget, saudara. Udah pendeta ini. Kalau saya kan nggak ada tampang pendeta memang, aman-aman, saudara ya. Haleluya. Tapi kalau udah pakai dengan segala macam pernak-pernik, apalagi kalau orang-orang Mesianik dengan segala macam, wah mereka pakai jumbai dan segala macam. Apalagi orang Farisi itu, orang-orang ahli Taurat ya, Urim Tumim itu dipakai, saudara ya. Semuanya memang wah kelihatan kudus banget. Karena itu orang Farisi suka berdoa di jalan supaya kelihatan ini kudus. Padahal nggak tahu dalamnya rapuh semua. Tuhan bilang apa? Kamu kayak kuburan berlabur putih. Kelihatannya baik di luar, dalam tulang belulang. Jangan sampai kita jadi seperti itu. Kalau kita cuma mau show up di hadapan pendeta katanya, ya kan? Katanya pelayan Tuhan, hari-hari melayani Tuhan. Tapi kalau kita tidak berkenan itu kayak itu yang Tuhan bilang. Ya, kuburan berlabur putih. Kelihatannya baik doang tapi dalamnya hancur. Jangan sampai Tuhan dapati seperti itu. Amin. Ya, awalnya aja udah agak berat ya saudara ya. Tapi itulah, inilah pertanggungjawaban. Karena bertanggung jawab di hadapan Tuhan tidak main-main. Kita aja kalau udah dipanggil orang-orang yang punya masalah di negeri ini, kalau KPK udah panggil, kita nggak bisa tipu saudara. Mereka sangat jago, kompeten dalam hal itu. Ya. Apalagi kita berhadapan dengan Tuhan, CCTV surga itu selalu mengarah ke kita. Mau dimanapun kita berada, kita nggak bisa bersembunyi. Setuju katakan amin. Dan Tuhan tahu detail hidupmu, pergerakanmu, otakmu kemana. Ya, caramu berpikir, caramu bertindak, caramu mengambil keputusan, Tuhan tahu. Setuju katakan amin. Karena itu betapa salehnya, memang firman Tuhan bilang, betapa salehnya kita harus hidup di hadapan Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang main-main. Mentang-mentang dikasih keselamatan secara cuma-cuma, ya, diberi kasih karunia tentang keselamatan, kita tidak bertanggung jawab dalam kehidupan. Firman Tuhan jelas, betapa salehnya manusia itu harus hidup, karena kita sudah diberi anugerah yang luar biasa. Saudara mau bayar dengan apa itu keselamatan? Dengan kekayaanmu, tidak bisa membayar itu, saudara. Ya, karena itu hargai semua itu, punya sudut pandang, ya, dari Tuhan untuk melihat anugerah itu. Karena kalau saudara bisa menghargai anugerah, Tuhan pun menghargai hidupmu. Setuju katakan amin. Belajar menghargai. Ini pergumulan pun harus dilihat sebagai anugerah. Aminnya sepi saudara. Amin. Jangan ketika dapat uang aja kita bilang itu anugerah. Pergumulan pun dilihat sebagai anugerah. Tuhan mengizinkan pergumulan karena apa? Karena Tuhan tahu ada yang membahayakan dalam diri kita kadang-kala. Dia izinkan pergumulan supaya kita apa? Lihat diri kita, betapa rapuhnya kita tanpa Tuhan. Betapa tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita nggak punya Tuhan. Amin. Ya, bagaimana supaya kita menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab? Sederhana, dimulai dengan pemulihan identitas. Ini fundament dalam kekristenan, penyadaran identitas. Tahu dulu siapa kita. Posisi kita di hadapan Tuhan itu siapa? Identitas kita apa, saudara? Kejadian 1 bilang apa? Gambar Tuhan. Manusia diciptakan seturut dan segambar dengan Bapa. Itulah identitas gereja. Artinya kalau gambar Tuhan ada, hidup kita seharusnya
Meneladankan karakter Kristus. Kalau Tuhan kudus, Tuhan pengampun, Tuhan itu maha kasih. Itulah yang seharusnya menjadi gambaran kehidupan sehari-hari orang Kristen. Setuju katakan amin. Kalau saudara dipanggil dalam dunia marketplace, inilah sebenarnya harus yang dilakukan. Ya, kemarin saya sudah bilang begini, standar dunia hari-hari ini tinggi loh, bukan rendah. Orang dunia aja bilang begini, Pak, saya kalau mau berbisnis yang penting saya nggak nyakitin orang, saya nggak curangin orang. Itu aja saya prinsipnya jalannya. Orang dunia aja punya prinsip itu. Masa orang Kristen berbisnis tipu sana, tipu sini, curangin orang. Artinya kalau kita nggak benar-benar menjadi serupa dan segambar Tuhan, kita akan kalah dengan nilai dunia ini. Padahal nilai Tuhan itu lebih besar dari nilai dunia ini. Value-nya luar biasa saudara. Tapi permasalahannya adakah orang Kristen yang mau menghidupi nilai-nilai kerajaan itu. Prinsip-prinsip firman dihidupi atau enggak. Dalam setiap area. Apalagi di area pelayanan. Di marketplace kan masih bisa termungkin lah. Kan saya kan cuma orang sekuler. Bolehlah tipu sini, bolehlah. Pak kita kan hidup di Indonesia Pak. Kalau nggak ada orang dalam, nggak bisa main apa-apa. The power orang dalam. Oh kita juga punya orang dalam. Ya kan bisa masuk surga ada orang dalam. Yesus Kristus saudara. Haleluya. Ya orang-orang yang berbisnis pasti ngerti lah soal ini. Ya mengurus apa-apa aja. Saudara kalau punya power aman digampangkan aja. Tapi kalau enggak. Tapi Tuhan bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Memang agak berat, tapi saudara akan melihat banyak keajaiban. Jangan pernah takut, hati raja-raja ada dalam genggaman Tuhan. Seperti batang air, Tuhan cuma mau arahin aja kok. Setuju katakan aman? Amsal bilang kan? Betul apa betul? Itu bukan pendeta yang bilang. Itu firman Tuhan bilang saudara. Tuhan cuma mengatur hati raja. Kalau dia keraskan, ya semakin kuatlah lututmu untuk berdoa. Nah ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Saudara mau pakai kadang udah keluar banyak hal. Ternyata Tuhan tidak izinkan karena nak berdoa. Udah keluar udah rugi dulu. Ternyata ada jalan yang lebih baik yang Tuhan mau nyatakan buat kita. Cuman karena kita mau pakai kekuatan. Kita udah keluar uang lebih banyak. Kita memang udah ada effort yang lebih yang kita keluarkan. Akhirnya buang waktu. Ternyata Tuhan mau lakukan simple. Sesederhana Tuhan bilang datang berdoa di hadapan Tuhan. Tanya Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan petunjuknya dalam hidup kita. Setuju katakan amin. Amin. Penting sekali nih saudara. Bertanggung jawab. Kalau kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dari gaya hidup. Cara kita mengambil keputusan. Cara kita berbisnis. Cara kita melayani itu akan berbeda. Tidak sekedar cuma melayani yang disorientasi. Ya saya dipanggil dalam dunia pelayanan. Saudara mungkin dipanggil di marketplace. Masing-masing kita punya kapasitas. Itulah mimbar kita masing-masing. Amin. Kita punya mimbar masing-masing. Memang akan lebih berat saudara di marketplace. Tapi saudara kalau sudah berintegritas. Tuhan akan menghargai itu. Dan promosi demi promosi akan terjadi. Karena ada latar belakang hamba-hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Orang-orang yang di marketplace yang luar biasa. Yusuf berdampak di marketplace. Sadrak, Mesak, Abednego berdampak di marketplace. Mereka ada duduk dalam pemerintahan dan luar biasa. Orang-orang hebat yang dipakai Tuhan yang berintegritas. Pertanyaannya, adakah orang-orang semacam itu hari-hari ini? Saya berdoa supaya itu ditemui di tempat ini. Amin. Haleluya, harus. Ya, saya tidak memaksakan orang bilang, Pak, berpolitik enggak. Saya khusus jadi imam aja. Saya enggak ada hal-hal ke sana walaupun atau enggak. Prinsip saya, panggilan saya melayani sampai mati. Saya tidak ada panggilan untuk berpolitik. Saya tahu dunia politik seperti apa, dikit-dikit tahu saudara. Ya, saya cuma mau jadi imam aja di hadapan Tuhan. Saudara yang mau dipanggil benar-benar lebih berat. Karena ada orang-orang yang, Pak, saya mau berpolitik, saya bilang, lihat dulu baik-baik. Berpolitik enggak mudah. Apalagi politik itu paling mudah untuk menjilat perkataan. Paling gampang, dia jilat pun dia anggap biasa. Orang Kristen tidak dibenarkan untuk hal itu. Ya? Betul apa betul? Oh betul ya, saya kira saya salah. Kritik saya kalau salah, nggak apa-apa saudara. Orang Kristen kalau mau berdoa, ya udah harus prinsip yang benar. Sekali Yesus, kalau ditanya ketika Daniel ditanya, kamu berdoa kepada, ya saya berdoa. Saya punya Tuhan, 3 kali dalam sehari saya menyembah Tuhan. Sadrak Mesak diperhadapkan mungkin dengan kematian. Ya, jangan sembah lagi Tuhanmu. Dia bilang, kalau Tuhanku gak tolong lagi, aku pun tak akan menyembah patung buatan Nebukadnezar. Sekalipun Tuhan tak tolong, ini prinsip. Sekalipun saya diturunkan dari jabatan saya akan tetap menyembah Tuhan. Sekalipun saya gak dipromosi, akan percaya Tuhan. Sekali Yesus. Wow, pujianmu itu engkau pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Itu perjuangan, mudah untuk ngomong. Sekali Yesus. Coba kalau dalam pergumulan, berani gak? Sekali Yesus, saya Tuhan gak ada.
Sepertinya doa nggak dijawab, sepertinya Tuhan nggak ada. Tuhan, aku lagi berat-beratnya ini, tunjukkan jalan dong. Dan Tuhan sepertinya diam. Berani nggak saudara bilang, sekali Yesus, selamanya Yesus. Nggak mudah, itu berproses saudara. Jangankan hamba Tuhan, saya kadang-kala Tuhan saya udah butuh, Tuhan itu aneh. Kadang-kala Tuhan bikin tepat, kadang lewat saudara. Oh sorry, saya hadapi itu loh. Kadang ketika lewat, apakah saya akan berlakukan Tuhan? Kok Tuhan mau permalukan saya Tuhan? Tuhan mau gimana nih? Tapi enggak ternyata. Saya cuma belajar. Mungkin ada keegoisan saya, ada kedagingan saya yang harus dirontokkan di area itu. Mungkin kalau Tuhan langsung jawab, itulah saya hamba Tuhan kok. Keren tuh Tuhan jawab tepat waktu. Keren tuh urapan Tuhan ada kok. Segala kemuliaan dibagi dua. Oh udah dipertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Ngeri kan? Ngeri saudara. Itu proses saudara. Sampai pada titik kalau Tuhan apapun yang Tuhan mau lakukan, saya tahu Tuhan tidak akan mempermalukan anak-anaknya. Dan saya percaya Tuhan setia dan adil. Itu yang harus saya kuatkan kan dalam diri saya. So lewat Tuhan, memang saya bilang kemarin apa, agak-agak migrain sedikit saudara. Asam lambung udah naik, Tuhan tolong. So pakai iman ini segala macam. Waduh luar biasa. Sama seperti proses perjalanan hidup. Anak dulu sakit saudara, waktu saya anak sakit. Pingin bawa ke rumah sakit. Sampai ada jemaat bilang, Pak bawa ke rumah sakit. Iya, saya tidak menolak itu. Saya juga mau. Cuman karena gak ada uang, saya cuma bilang, iya nanti bawa. Sampai di rumah, Ma mau apain? Gak ada apa-apa. Berarti kita cuma mau pakai lutut aja. Tuhan menyatakan kesembuhan. Saya pingin membawa. Nggak mungkin kan saya memaksakan iman saya dengan istri atau anak saya. Nah, Tuhan mengerti. Dokter juga dipakai Tuhan kok. Mereka pun belajar, mereka minta hikmat Tuhan kok. Haleluya. Amin. Jadi kita harus benar-benar mengerti semuanya. Dari sudut pandang Tuhan. Melihat diri kita seperti apa. Kita harus mengerti saudara. Bahkan cara pandang kita. Kita harus mengerti siapa kita loh. Ya, engkau dipanggil untuk menjadi berkat. Setuju katakan amin. Kita dipanggil, kita dituntun. Bukan saja mengalami mujizat tapi jadi mujizat. Dimanapun area hidupmu. Dimanapun kau dipanggil jadilah berkat. Rekan kantormu, rekan pelayananmu jadilah berkat saling menopang. Kalaupun dia ada salah tegurlah dengan kasih. Bro, sis, mau ngomong sedikit. Kayaknya kamu kurang baik kalau bikin ini. Caranya minta hikmat. Haleluya. Kalau engkau tahu orang itu karakternya agak sulit ditegur, ya udah bawa dalam doa aja. Daripada itu balik ke saudara dan saudara gak mampu, saudara yang mental nantinya. Haleluya. Karena karakter orang beda-beda. Itulah sebuah keunikan dan tidak perlu dibenci. Dan tidak perlu untuk dihakimi. Karena hakimnya adalah Tuhan. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Setuju katakan amin. Mau bertanggung jawab? Jadilah orang bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab. Dari apa? Hal sederhana. Saya cuma kasih contoh, mau bahas panjang. Nanti tidak selesai saudara. Pertama, kesehatanmu. Bertanggung jawablah dengan kesehatanmu. Kalau Tuhan kasih sehat, beribadah. Jangan tunggu udah sakit. Oh Tuhan, aku mau ke ibadah. Untung Tuhan tidak pakai lagu-lagu dulu itu. Terlambat sudah kau datang pada. Tuhan gak seperti itu memang. Iya, kalau Tuhan pakai lagu itu, kelar kita saudara. Iya kan habis. No, untung dia penuh kasih. Kadang-kala orang penyesalannya kalau udah kena mentok dulu kan. Karena itu saya bilang jangan tunggu kondisi baru bertobat. Kalau ada sesuatu yang Tuhan sudah bukakan, respon aja. Jangan tunggu Tuhan menciptakan kondisi. Udah begini. Engkau begitu, aku begini. Sama saja. Ya enggak ada perubahan dalam hidup saudara ya. Mentok sana enggak cari Tuhan. Enggak sadar diri. Harus sadar bahwa kita butuh Tuhan. Saudara enggak akan bisa menjadi representasi Bapa, menjadi gambar Bapa tanpa kemampuan, tanpa bantuan dari Roh Kudus itu sendiri. Momen ini kan lagi orang-orang Pentakosta bikin doa 10 malam. Ya kan? Untuk mulai saya besok untuk mulai di CWS saudara untuk itu. Tapi saya mau katakan penting sekali Roh Kudus itu harus teraktivasi dalam hidup untuk menjadi tuntunan. Menuntunmu dalam setiap area, dalam setiap pergumulan. Supaya apa? Responmu benar. Ya, keputusanmu benar, enggak salah di hadapan Tuhan. Ya, kita bisa salah. Ketika melibatkan kedagingan kita mengambil keputusan, kita bisa salah. Tapi kalau manusia roh yang lebih dominan, saya percaya keputusanmu menjadi keputusan surga. Dan itu akan memberi dampak untuk hidupmu. Bahkan kerajaan Tuhan. Haleluya. Amin. Mau berdampak? Yang kedua. Haleluya. Yang kedua ini. Hidup dalam perjanjian. Ya kalau orang bisnis pasti lebih tahu. Ya MOU-nya ada kan? Ada perjanjian. Dua pihak itu ada saudara. Artinya
kita sebagai orang-orang percaya harus benar-benar hidup dalam perjanjian. Salah satu bentuk tanggung jawab manusia terhadap Tuhan adalah hidup dalam perjanjian. Hidup dalam nilai-nilai kerajaan Tuhan. Amin. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada MOU-nya. Karena itu perjanjian baru dan perjanjian lama. Itulah Alkitab. Karena itu nilai-nilai perjanjian baru, perjanjian lama. Itulah yang harusnya kita hidupi setiap saat. Itulah yang harusnya mempengaruhi setiap keputusan. Betul? Ketika disakiti itu juga mempengaruhi. Firman Tuhan bilang ampunilah dia. Berkati dia. Itu mempengaruhi. Betul apa betul? Sesederhana itu aja saya mau katakan. Jangan sampai gitu, saya bisa balas tuh. Saya ini belum bertobat betul. Waktu dibaptis tangan saya gak sempat dicelupin. Ya, saya mau katakan hati-hati saudara. Penting sekali hidup dalam perjanjian. Karena Tuhan adalah God of Covenant. Tuhan perjanjian. Haleluya. Amin. Saudara kalau tidak sesuai dengan SOP-nya, saudara tidak akan dapat janji itu. Haleluya. Karena kasih itu diberikan kepada seluruh dunia. Tapi syarat dan ketentuan untuk menerima janji surga itu, ya, itu berlaku bagi orang-orang yang hidup di dalamnya. Percaya Yesus dong dulu. Kalau engkau mempercayai pasti itu adalah jalan. Kalau saudara bilang enggak ya, saudara akan masuk kepada pemahaman Kristen progresif lagi saudara. Haleluya. Syaratnya benang merahnya adalah Yesus Kristus. Amin. Amin. Yesus adalah satu-satunya jalan. Dia memeteraikan semua itu dengan sebuah perjanjian. Ya, janjinya bahwa kita akan menikmati kekekalan yang sempurna. Bahkan janjinya apa? Ketika engkau pun dalam keterpurukan, dia akan menyediakan segala sesuatu. Ketika pun engkau sakit, dia bilang apa? Aku adalah Jehovah Rabbah yang menyembuhkan hidupmu. Engkau butuh kemenangan, dia berikan kemenangan. Engkau butuh penyertaan, dia berikan janji penyertaan. Engkau butuh terobosan, dia berikan terobosan dalam hidupmu. Dia sebagai penerobos yang akan berjalan di depanmu. Menuntunmu untuk mendobrak setiap dinding-dinding kekelaman dalam hidup. Dan engkau akan melihat banyak keajaiban terjadi. Waktu itu janji. Pastikan hidupmu mengalami janji-janji itu hari-hari ini. Amin. Engkau butuh kesembuhan. Tuhan, aku tahu engkau berjanji itu. Aku cuma bilang aku mau percaya aja. Dan kalaupun Tuhan pun tidak melakukan mujizat, aku mau tetap percaya Yesus selamanya. Oh itu kan keren. Setuju katakan amin. Karena penting sekali kekristenan harus punya nilai cinta Tuhan. Dasar sesungguhnya cinta Tuhan sekalipun. Ya, sekalipun Tuhan tidak tolong, saya mau tetap cinta Tuhan. Ya. Jangan cinta Tuhan kalau ada maunya. Kalau Tuhan berkati saya akan cinta Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkati saya mau melayani Tuhan. Tunggu aja saudara. Ya, waktu gak punya apa-apa aja gak mau melayani. Giliran dia udah punya apa-apa jadi sibuk saudara. Lupa ada janji ternyata. Bener gak? Gak punya apa-apa. Kan Tuhan udah kasih kesempatan. Masih bisa kesana kemari. Giliran punya segalanya. Dia lupa dia melayani. Dia bungkus lagi dengan firman. Ngeri-ngeri sedap. Padahal ada komitmen saudara. Ada janji waktunya. Dan Tuhan itu dia akan tuntut ketika pulang. Kan you pernah berjanji. Kalau gak berjanji sih gak apa-apa. Saya tidak sedang menggambarkan Tuhan yang kejam ya saudara. Haleluya. Amin. Amin. Enggak, karena kan Tuhan itu perjanjian, dia mengerti. Karena itu lebih baik bernasar daripada tidak bernasar. Memang tapi ada konsekuensi saudara. Ya kadang-kadang orang bilang, Tuhan kalau saya udah diberkati usaha saya mau melayani Tuhan sungguh-sungguh. Giliran diberkati dia lupa karena saking sibuknya ngurus berkat itu. Ada di sini enggak? Oh di sini nggak ada, tapi di mana-mana banyak saudara. Nggak ada yang ngaku ya. Haleluya. Ya saudara, saya mau bilang itu hati-hati. Ya karena semua akan dipertanggungjawabkan. Dan kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Haleluya. Selama ada kasih karunia, ada kesempatan Tuhan kalau Tuhan ingatkan, kau kan pernah komitmen ini, lakukan aja. Setuju katakan amin. Engkau pernah berkomitmen untuk melayani Tuhan apapun yang terjadi. Sekalipun doamu gak dijawab, aku mau tetap melayani Tuhan. Lakukan aja terus seiring dengan waktu sampai garis akhir. Saya berdoa di tempat ini setiap orang yang melayani Tuhan. Mereka akan menyelesaikan agenda Tuhan. Tuntas seperti Tuhan inginkan. Dalam nama Yesus biar itu terjadi. Ya, supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar luar biasa. Memberi pengaruh yang luar biasa.
Nggak perlu saudara duduk dalam sebuah jabatan apa, no. Sekecil apapun engkau beri pengaruh, yang penting kau setia dan berapa. Hal yang luar biasa itu akan banyak menginspirasi orang. Setuju katakan amin. Karena Tuhan menghargai orang-orang yang setia. Tuhan menghargai orang-orang yang bertanggung jawab hidupnya. Jadilah orang Kristen yang bertanggung jawab. Jangan jadi orang Kristen yang asal-asalan. Melayani karakter hancur. Melayani tapi berontak. Melayani tapi apa saudara? Oh, bersungut-sungut. Orang Manado bilang melayani tas sontong sadikit tabela besar. Senggol dikit saudara, senggol bacok gitu orang Priok bilang. Iya kan? Ya, cuman nyenggol dikit, wah katanya pelayan Tuhan. Ya, kemarin saya ditabrak ibu-ibu di motor. Dia udah salah, saya cuma buka kaca, Bu. Dia marah-marah, saya bilang, Ibu posisinya ada di mana, Bu? Aduh haleluya, saya habis itu lewat aja Bu, daripada dia bilang tapi itulah kenyataan, kita harus jadi berkat toh. Ya, yang berdiri di depan saudara ini bukan manusia bersayap, nggak ada sayap toh. Ya masih, tapi kan harus mengendalikan diri. Ini di Jakarta loh. Oh haleluya, puji Tuhan. Ini orang Manado lagi saudara. Kalau Tuhan tak bentuk baik-baik, masih jatah sisa tuh singa-singa di dalam saudara. Ngeri itu saudara, itu ngeri. Kalau kita nggak benar-benar mahatin, manusia roh memang harus nantiasa aktif supaya kedagingan ditekan. Tapi kalau sebaliknya manusia roh kita tidak diaktifasi, daging yang muncul. Oh, kamu siapa? Belum tahu saya dulu. Belum jadi pendeta, udah tahu saya. Iya, saya nggak lahir dan jadi pendeta. Tapi kan itu kan manusia lama yang tidak perlu dibanggakan. Artinya begini, kita nggak bisa tanpa Tuhan. Minta tuntunan roh supaya kita bisa bertanggung jawab. Roh Kudus menolong hidupmu untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus membantu hidupmu untuk berjalan dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Dimanapun areamu dipanggil. Setuju katakan amin. Karena itu jadilah berkat. Boleh tengok samping kiri, samping kanan. Tanya begini, udah tersinggung belum? Kalau belum nanti tambah lagi saudara. Kalau bilang ya puji Tuhan bertobat ya. Nah, bilang gitu kan kita keluarga toh. Keluarga di sini. Saya senang sekali saudara. Saya memang beginilah gaya saya saudara dan konsistensinya begitu saudara. Dan saya memang selalu melakukan ini. Saya bilang umat-umat Tuhan harus berubah hari-hari ini. Karena kalau kita nggak berubah, nilai dunia yang akan membuat orang Kristen mengalami degradasi. Dunia akan menggerus. Orang bilang dunia masih lebih baik. Orang dunia masih lebih bertanggung jawab daripada kata orang Kristen. Ngeri toh? Seharusnya kita tersinggung dengar kata-kata itu. Seharusnya tersinggung. Loh, saudara akan memilih kalau saudara dengar, oh masih ada dong. Saya gambar Bapak itu. Orang lain mungkin begitu, saya enggak. Saya berprinsip. Oh saudara harus bilang begitu. Dan bukan untuk gagakan. No, saya bisa karena Roh Kudus. Setuju katakan amin. Saya mampu karena Roh Tuhan. Saya bisa karena kemampuan ilahi dalam hidupmu. Berserah totali. Tuhan berdaulat sepenuh dalam hidup. Maka apa? Hidup kita akan baik. Ketika kita pulang nanti pun kita bertanggung jawab. Kita akan menegakkan kepala kita di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita melakukan tepat seperti yang Tuhan ingin. Yang membuat kita tepat kan Roh Kudus. Bukan pintermu. Bukan hebatmu. Yang membuat kita pinter Roh Kudus. Setuju katakan amin? Jangan kasih ruang ya. Ke setan seperti saya bilang kemarin. Kalau saudara mau kasih ruang bahaya. Ya. Sekarang kan karena banyak teolog kasih ruang akhirnya keblinger semua toh. Ya, dia setan dari dulu pakai firman untuk mendistract. Ya. Saudara sekolah 10 tahun pun tidak bisa jaminan. Ingat, itu naga tua, dia produk surga saudara. Yang dibuang. Jadi saudara tidak usah takutin dengan firman. Haleluya. Ya, dia tahu firman. Dia bungkus semua dengan firman. Dia coba Hawa aja dia pakai firman toh. Dia bungkus baik-baik. Itu Kristen progresif kan model-model begitu. Kebenaran manusia dibungkus pakai firman. Salib dibilang atau masih ada jalan lain selain Yesus. Kalau masih ada jalan lain tidak usah jadi Kristen saya. Yesus itu jalan satu-satunya. Kekristenan itu eksklusif karena darah Yesus jadi jaminannya. Kalau oleh karena perbuatan baik, saya mau tekankan ini sekali lagi. Karena penting ini. Ya, manusia itu pikiran kotor saudara. Mana ada manusia bisa berbuat baik. Kalau Tuhan pakai standar dia bilang tanpa kesucian tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Adakah yang bisa masuk? Tidak ada saya mau bilang. Perbuatan baik ya. Tidak ada saya mau bilang. Tidak ada yang bisa. Oleh karena darah Yesus aja saudara. Hargai itu di hadapan Tuhan. Jangan bilang karena itu saudara penting sekali ya. Hamba Tuhan jangan kasih ruang. Biar kita udah sekolah 15 tahun mungkin sampai profesor saudara. Ya. Yang saudara lawan itu naga tua. Dia produk surga.
Yang perlu saudara aktivasi adalah firman dan roh berfungsi. Ketika engkau hidup dalam kekuatan roh, ada firman yang akan membantu. Balance. Karena semua akan diuji dengan firman toh. Ketika engkau berjalan dalam tuntunan roh, firman yang dipengujinya. Firman dan roh itu berjalan seimbang. Powerful tuh. Karena itu banyak-banyak baca firman. Jangan banyak buka media sosial. Banyak-banyak baca firman. Ya, supaya engkau diisi dengan firman. Supaya ketika engkau dipenuhkan roh, ada pembanding. Engkau dituntun dan dituntun terus ke arah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya mau berdoa buat saudara. Adakah yang mau didoakan? Saudara boleh di tempat saudara duduk aja, saudara boleh angkat tangan. Saya minta pemain musik. Lagu yang tadi aja saudara. Biar ini jadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Sekali Yesus, refnya aja ya. Selamanya Yesus. Boleh bangkit berdiri? Mari pejamkan matamu di tempat engkau berdiri. Saya percaya Tuhan hadir, Tuhan melihat keberadaan. Amin. Percaya engkau hadir di tempat ini, Roh Kudus. Siap merawat setiap kami, Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. mari saudara boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Hari ini izinkan saya berdoa buat saudara. Saya tidak tahu persis apa yang sedang engkau alami. Saya tidak tahu persis apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Tapi hari ini Tuhan mau bilang begini. Ada Tuhan bersama hidupmu. Mungkin kau gak mampu melewati semua. Ada hal-hal yang mungkin kau sikapi sesuai kehendak Tuhan. Hari ini saya mau bilang, minta petunjuk Tuhan. Supaya engkau tidak salah mengambil keputusan. Karena ingat, keputusan-keputusan kita itu semua akan dipertanggungjawabkan. Hari ini saya mau berdoa bagi saudara. Kalau engkau yang sedang mengalami pergumulan, minta tuntunan Tuhan di sana. Jangan sampai hati Tuhan dilukai di sana. Ambil keputusan yang terbaik. Karena percaya dalam tuntunan roh engkau akan melihat kemenangan. Bahkan mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Engkau akan melihat kebaikan Tuhan yang dahsyat itu terjadi. Di saat engkau gak mampu, ada kuasa Tuhan yang sempurna. Karena itu janjinya dalam hidupmu. Bapak, engkau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Bapak, di dalam nama Yesus hamba berdoa, turunlah belas kasih Tuhan dalam itu kehidupan mereka masing-masing, pribadi lepas pribadi. Apapun pergumulan, apapun tantangan yang sedang terjadi, mari Bapak, hikmat-Mu menguasai hidupan mereka, supaya mereka boleh mengambil keputusan-keputusan yang tepat di area itu Tuhan. Supaya itu akan menghasilkan dampak kerajaan Tuhan. Nama Tuhan akan dipermuliakan di sana Tuhan. Hamba berdoa, mereka yang sedang terpuruk dengan pergumulan hidup, apapun persoalan hidupnya, di dalam nama Yesus, Engkau berikan jalan keluar. Nyatakan mujizat, nyatakan kemenangan. Hari ini kalau ada yang sakit Tuhan, sembuhkan demi nama Yesus. Kalau yang tertutup jalan, mengalami kebuntuan dalam bisnisnya, dalam rumah tangganya, kami berdoa dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Terangi mata hati mereka Tuhan. Bahkan Engkau membuka jalan bagi kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan terjadi Tuhan. Ikarabasantara, inakarabasanta, irabasantaka. Setiap pergumulan yang sedang dihadapi, hamba percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Hari ini hamba memohonkan berkat, hamba memohonkan anugerah Tuhan terjadi Tuhan. Baik semua yang ada di tempat ini, bahkan siapapun yang menyaksikan rekaman ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, jamahan kuasa-Mu terjadi Tuhan. Urapan Tuhan menguasai. Bahkan Engkau menyatakan kuat kuasa-Mu Tuhan. Menyatakan pembelaan-Mu. Di saat mereka tidak berdaya, kuasa-Mu sempurna. Di saat mereka tidak sanggup, Engkau memberi kesanggupan. Dan hari ini, di dalam nama Yesus, hamba memperkatakan mujizat terjadi. Kemenangan terjadi, pemulihan terjadi, kelepasan terjadi, kekuatan Tuhan dimanifestasikan. Terima kasih Tuhan. Dan damai sejahtera Tuhan dilepaskan bagi setiap hati yang terbuka, bagi setiap hati yang membutuhkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima dengan iman, terima dengan iman. Kami percaya Engkau Tuhan mendengar, Engkau
Engkau Tuhan yang melakukan atas hidup kami. We thank you Lord. Segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi Tuhan, karena Engkau yang layak menerima semua ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih. Bapak Ibu silakan duduk. Haleluya. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Weni Calvin Sambuaga atas firman yang diberikan. Haleluya. Kita harus belajar tidak menghakimi, belajar untuk bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus dan harus mengaktifasikan kerohanian kita. Demikian, haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan mengembalikan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Atas segala penyertaan Tuhan di hidup kita selama seminggu ini. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa dan Anak-Mu Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di kehidupan kami saat ini selama beberapa hari ini Tuhan. Karena Tuhan selalu memberikan kesehatan pada kami. Saatnya Tuhan kami mengucapkan syukur untuk mengembalikan ucapan syukur kami. Curahkan kepada kami Tuhan roh taat dan patuh untuk memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Biar firman Tuhan yang akan lebih dikembangkan, diberitakan ke seluruh tempat. Saat ini Tuhan kami akan mengembalikan dari ucapan syukur kami. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan 20, 30, 50, bahkan 100 kali lipat. Ya Tuhan Yesus, inilah saat kami memberi, biarkanlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Mari kita naikkan pujian anugerah-Mu. Anugerah-Mu melimpah bagiku selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Weni Calvin Sambuaga atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Anda kembali hadir dalam ibadah Praise and Worship Night hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 jam 18 yang akan dilayani oleh Pastor Lovely Bintoro dan Bapak Thomas William. Ayo ke Bromo, obrolan di Mount Hermon. Talkshow interaktif dari Mount Hermon Church tanggal 18 Mei 2024 Bromo edisi ketiga dengan narasumber Bapak Eki Soekarno.
Topiknya adalah musik hadir sebagai bahasa universal. Ibadah hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta Priscilla Chandra. Dan ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pendeta Yoel Betakore. Di setiap ibadah minggu disertai perjamuan kudus dan altar call. Mari ajak saudara, famili, teman, kolega Anda untuk menerima mujizat kesembuhan. Sekarang Mount Hermon Church punya program baru namanya Kuis Berhadiah yang diadakan setiap minggunya. Ini dia caranya. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan judul khotbah Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi pada ibadah Minggu 12 Mei 2024 sesi pertama jam 10.30. Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan berkunjung ke akun YouTube kami, Gereja Spasi Hermon. Kedua, sebutkan judul khotbah pada ibadah Minggu 12 Mei 2024. Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan hadir secara onsite di salah satu sesi ibadah kami. Buruan ikutan karena kuota penerima hadiah terbatas untuk 10 orang. Segera kirim jawaban dan dapatkan hadiah spesial. Ikut ini foto pemenang kuis edisi 5 Mei dan 12 Mei. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas informasinya. Ibadah kita akan berakhir Bapak Ibu dan kita akan memasuki doa berkat. Mari kita naikkan pujian. El Shaddai. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ada Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, El Shaddai. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah ini, ibadah singkat, ibadah perkantoran Tuhan, agar ibadah ini walaupun singkat Tuhan bisa menjadi berkat bagi setiap kami yang hadir. Amin. Kami mencari istirahat dengan duduk diam di bawah hadirat-Mu Tuhan. Karena itulah benar-benar sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memuji muliakan nama-Mu. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Weni Calvin Sambuaga Tuhan. Berkati beliau, berkati istri anak-anaknya Tuhan, dan mereka semuanya sehat. Dan pelayanan Pendeta Weni Calvin juga semakin heran dan dahsyat untuk menjangkau banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami yang hadir, berikan kami kesehatan sempurna, apapun usaha pekerjaan kami diberkati berhasil. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga Ratu Plaza ini Tuhan yang telah mengizinkan gereja hadir di tempat ini. Karena di mana nama Tuhan ditinggikan, maka Tuhan akan membuat banyak orang akan datang ke tempat ini, akan datang ke gereja ini, akan datang juga ke Ratu Plaza ini, akan banyak tenan juga yang datang menyewa, akan banyak benar-benar orang datang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati juga para pemimpin kami. Pemimpin itu manusia Bapak Ibu yang bisa salah, tetapi pemimpin itu Tuhan yang mengangkat.
Itulah sebabnya ketika mereka salah, saudara jangan menghakimi, jangan menghujat mereka. Doakan mereka. Itulah sebabnya Alkitab menganjurkan orang Kristen, doakan para pemimpinmu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga ingin berdoa untuk Presiden kami Bapak Joko Widodo. Tuhan berkati beserta istri, anak, mantu, cucu, keluarga besarnya. Semuanya sehat dan apapun yang mereka kerjakan diberkati berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga jajaran menteri, berkati juga anggota dewan, agar mereka juga punya hati untuk bangsa ini, agar menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan menutup doa syafaat ini dengan doa Bapak kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikuti di layar televisi. Mari, Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa. Terima kasih Bapak Ibu, ibadah pujian penyembahan hari Kamis kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.